Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanul Fahmi. Melalui pernyataan ini, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardati Namawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Saya tegaskan di sini, tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Segala kekacauan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Sembari saya menjalani seluruh proses hukum dan konsekuensi hidup ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya di dunia dan akhirat. Kedepan, fokus hidup saya yaitu satu, memperbaiki akhlak saya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terlebih anak, dan menaati segala proses hukum yang berlaku dengan kooperatif. Sekali lagi, maafkan saya, maafkan Insan. Semoga Allah senantiasa melindungi Mawa, Afnan, beserta seluruh keluarga besar, serta membukakan jalan kebaikan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, saya ketemu sama Insan. Saya bawa pengacara-pengacara untuk khusus untuk perceraian, ya kan? Kalau memang dia udah talak cerai, bener nggak? Lu jangan mau ditipu lagi, gitu. Lalu saya bawa si Insan duduk, saling cium tangan. Dari cium tangannya aja udah berlebihan, kayak pemain peran banget ini orang nih. Lalu, kamu katanya udah talak cerai, istri kamu udah sampai di mana? Mana berkasnya? Saya bilang. Enggak kak, maksudnya udah talak cerai di ini aja, di omongan aja, itu bukan udah termasuk talak. Bilang ke Inara, bohong kan? Belum ditalak istrinya itu. Satu, lalu kebohongan orang ini lagi. Inara tuh orangnya, saya juga nggak ngerti ya. Saya pikir Inara tuh kayak, kamu nih kayak orang, ya saya juga menyalahkan dia gitu. Kayak orang bodoh, kamu ini nggak bisa mikir mana bener mana bohong. Inara selalu gini, iya kak aku tuh kasihan banget dia itu lagi susah, kata dia gitu. Jadi kalau teman-teman bilang Inara menikah jadi istri kedua hanya karena duit, nggak ada, nggak dikasih apapun. Lah sekarang di chat itu aja mau aja mengatakan bahwa dia aja tinggal di kafe, kira-kira bisa berpikir nggak? Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa terkait Insanul ya. Sebagai lelaki, Insanul minta maaf ya. Dia bikin video permintaan maaf ya. Dan awalnya sempat nggak merasa salah nikahi Inara Rusli. Diam-diam kini siap bertanggung jawab guys. Waduh. Apakah dia melakukan ini untuk melindungi Inara supaya nggak terjerat hukum guys ya? Nah ini kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys ya. Maaf ini suara aku lagi kurang enak ya karena
mulai batuk dan kadang tenggorokan, jadi agak susah nih ngomongnya ya. Nah, untuk kalian jaga kesehatan guys, karena ini lagi musim radang dan flu batuk gitu guys. Karena ini lagi musim hujan terus ya. Mungkin di kalian juga sama ya, di kota kalian ya. Di sini juga tiap hari hujan guys. Nah, ini kita lihat seperti apa nih dari Insanul Fahmi. Kita lihat bareng-bareng, kita reaction ya. VT-nya seperti apa guys. Saya tegaskan di sini, tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Segala kekacauan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka, sembari saya menjalani seluruh proses hukum dan konsekuensi hidup ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya di dunia dan akhirat. Kedepan, fokus hidup saya yaitu satu, memperbaiki akhlak saya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terlebih anak, dan menaati segala proses hukum yang berlaku dengan kooperatif. Sekali lagi, maafkan saya, maafkan Insan. Semoga Allah senantiasa melindungi Mawa, Afnan, beserta seluruh keluarga besar, serta membukakan jalan kebaikan bagi kita semua. Tuh guys, dia berpendapat permintaan maafnya seperti itu guys. Kira-kira dia melakukan hal ini, permintaan maaf ini untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk melindungi Inara ya, supaya mereka tidak terjerat hukum. Dan ya walaupun dia balik lagi, setidaknya ya nanti dia diam-diam baik gitu ya, sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah, ini ada komentar dari Boto. Nah, dari awal begini, bukan nyalahin bini, jelekin bini, kalau ngomong kasar lah, inilah, itulah, udah telat cenah. Nah, ini ada juga Syafaran ya. Lah, kata Mawa dia udah gak mau, yang dia mau IR dan IF masuk penjerong katanya. Terus ada Mbak Yu ya, tidak ada yang patut disalahkan selain diri sendiri ya. Diri saya sendiri. Katanya aja melindungi Inara, padahal jelas-jelas salah dua-duanya guys. Nah, ini kita lihat seperti apa lagi, ada info apa lagi guys. Punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia. Nih, part Inara Rusli salahkan Mawa guys. Waduh. Kira-kira seperti apa ya? Sempat di blok aku. Iya, karena kan dia juga kaget. Aku juga mau ngomongnya sebenarnya. Kan DM juga kayak nggak kurang etis kan. Tambah lagi dia ternyata sebelum ada sosok si A lah, si ini, si siapa lah ikut intervensi, dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Aku masih ada buktinya. Aku tahu dari mana dia istilahnya mencari partisipan lah. Ya intinya Karena ada DM dari sepupunya Insan masuk ngebahas soal masalah internal kami. Aku bilang, ini aku kasih lihat, ini kenapa jadi begini? Kan kita maunya nyelesain ini bertiga, ini kenapa jadi rame orang semua jadi tahu? Maksudnya gimana posisi aku? Coba aku mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM, kayak gitu responnya. Mau ketemu nggak bisa. Tapi Sampai hari ini loh, sampai hari ini aku nggak bisa ketemu. Nggak usah disuruh, aku juga mau ngomong, mau sampaikan. Loh, aku juga merasa menyesal, loh, aku juga merasa salah, aku juga mau minta maaf. Tapi kan, kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. Sedangkan kan kalau memang mereka mau mencari solusi, kalau emang mau mencari solusi harusnya kan duduk bertiga. itu yang paling bijak. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit 420 juta orang. Waduh guys ya. Guys, jadi Insanul Fahmi menyatakan permintaan maaf kepada istrinya Mawa. Juga dikabarkan Insan katanya rela melepaskan Inara agar bisa bersatu lagi dengan Mawa istrinya. Tapi kita lihat aja ya nanti tanggapan dari Mawa kayak gimana. Tapi mudah-mudahan proses hukumnya tetap berjalan, biar bisa jadi pembelajaran untuk wanita di luar sana, jangan mau mendekati suami orang gitu. Terus aku juga penasaran tanggapan Inara ngelihat ini kayak gimana ya, karena menurut aku posisinya dia tuh benar-benar terpojok. Tapi menurut aku juga ini karena egonya dia sendiri, nggak mau minta maaf kepada istrinya Insan di depan publik ya, karena entah mungkin dia ngerasa karena usianya lebih dewasa dari mereka berdua, entah kayak gimana. Tapi menurut aku posisi Inara benar-benar terpojok sih. Waduh. Aku udah nolak, Kak. Tuh, Mawa ungkap tega dan terzolimi usai minta bukti nikah siri dan Insanul ya, dan Inara. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Mungkin
Ya bagus lah, ya bagus dong. Jangan pakai acara damai-damaian lah, kagak ada seru-serunya Damai-damaian. Acan. Kagak ada lucu-lucunya Acan lah. Iya, makin asik aja. Makanya saran gue sama si Anul, sama si Jule Aji, si Naro, sama Pak Ade sama Dani. Ini bakalan cucok deh. Cucok meong. Coba ya. Pengen banget ada yang laporin melecehkan. Bentar, Gegara Inara, Islam dipandang negatif ya. Selalu bawa dalil agama, netizen dukung statement Emam Haroka soal nikah siri tanpa aturannya. Jangan nikah gak perlu wali, Cina. Setuju sekali, setuju banget soalnya dalilnya selalu agama dibawa-bawa. Setuju banget agama selalu dijadikan tameng ya. Kan agama. Nah ini kalau ini masih setuju sih. Soalnya seperti kayak ucapan-ucapannya tuh mencari pembenaran dan membuat agama kita tuh dinilai orang jadi seperti membolehkan orang untuk berbohong ya, berbohong punya hubungan di belakang istri, terus boleh nikah tanpa izin istri, itu kan berarti berbohong ya, itu satu. Kedua kayak boleh aja untuk kita ngambil suami orang yang sama aja kayak ngajarin buat ngambil barang yang bukan punya kita, ya kan? Dan kayak nggak punya aturan aja kayak di negara yang barbar aja nggak ada hukum, padahal kan ada hukum. Jadi juga seolah-olah seperti kayak kita tuh warga negara yang nggak peduli sama hukum, nggak mau patuh hukum gitu loh, selesai enak-enak jidatnya sendiri. Ya gue setuju sih ini, ya nggak sih? Waduh. Diduga mengulur-ngulur waktu untuk memberikan persyaratan yang kedua, yaitu bukti nikah sirinya. Mungkin Abang selaku dari kuasa hukum Insan menanggapinya seperti apa, Bang? Iya, kalau kita kan melihat dari luar ya kan, belum tahu nih hatinya Mawar, hatinya Insanul. Kalau hatinya Insanul, berapa kali saya tanya masalah hatinya dia tetap mau untuk bisa balik lagi ke Mawar kan. Tapi kalau bicara masalah hatinya Mawar, kita juga nggak tahu seperti apa. Yang jelas masalah persyaratan itu disanggupi oleh Insanul. Tapi memang kenapa Insanul minta waktunya waktunya tuh di hari Rabu atau Kamis besok untuk bisa memenuhi syarat yang disampaikan oleh Mawar. Nah, itu kan memang pertama adalah waktu harus di-matchingin waktunya, karena juga Insanul juga harus ketemu juga kemarin dengan kakaknya Inara ya, katanya kan seperti itu. Nah, kalaupun memang ada keraguan, kan itu dari awal juga sudah disampaikan juga tuh oleh Insanul kan, masalah bukti-buktinya kan. Saya rasa ini bukan satu hal yang perlu diragukan lagi, karena ustadz, saksi, wali, dan semuanya tuh bisa dilakukan konfrontir atau dipertemukan, bahkan juga bukti-bukti nanti akan disampaikan juga kan gitu. Tapi kalau bicara masalah nikah siri tadi kan gitu. Tapi kalau yang permintaan maaf, Insanul pasti udah sanggupi dan pasti lakukan nanti. Tuh guys ya, Insanul juga mengulur-ulur waktu melakukan syarat kedua, yaitu bukti nikah siri. Pengacara hatinya Insanul ingin balik lagi ke Mawar. Waduh, kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you.